Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Ya. Nah, berarti kalian minta sama Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad, betul? Ya. Artinya Muhammad sudah selamat belum? Loh, sudah selamat. Selamat kok masih minta-minta? Ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan keluarganya. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, harus gitu, Bang. Kristen nyanyi-nyanyi kepada Yesus yang bangkit, ya kan? Kami di gereja bernyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu kan? Betul nggak, Bang? Ya. Nah, Ya. tetapi di dalam iman kami Yesus itu bangkit. Nah, sedangkan kalian orang Islam, biasanya kalian kan gelar tikar di jalan raya tuh, nutup jalan raya ditutup. Nah, terus ketika jalan raya ditutup, kalian nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi-nyanyi kepada orang meninggal di dalam kubur, betul? Nah, ya. Nah, itulah bedanya kita, Bang. Seperti itu. Kalau masalah tema hari ini, saya rasa kurang ini, Bang, kurang greget. Kemarin saya sempet. Enggak, tapi boleh kita ganti temanya. Tapi Anda sudah mengaku ya bahwa orang Islam tuh bernyanyi-nyanyi memuji-muji mayat yang ada dalam kuburan, betul? Lebih tepatnya bukan nyanyi, Bang, bukan nyanyi. Lebih tepatnya bukan nyanyi. Nah, itu sholawatan namanya. Bahasa Indonesianya apa? Sholawatan. Bahasa Indonesia. Ya baca sholawat. Nah, iya, bahasa Indonesianya apa, Bang? Loh, yang enggak. Ini Bang, sholawatan sebentar, Bang. Beda, Bang. Bang, sholawat itu bahasa apa? Sholawat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya memanjatkan doa kepada. Kalian berdoa kepada Muhammad kan? Ya, terus? Iya, Muhammad meninggal dalam kubur kan? Terus? Nah, jadi siapa yang berdoa kepada mayat? Lah, meninggal dunia. Makanya Bang bilang, agama yang memanjatkan sesuatu kepada mayat itu agama Anda, Bang. Oh, bentar. Sampean tahu gak arti kata memanjatkan? Memanjatkan doa. Nah, tahu kalian menaikkan doa itu, betul? Gini, Bang, kita itu memanjatkan doa hanya pada Allah, Tadi katanya kepada Muhammad. Sholawat itu kepada siapa? Sholawat itu kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu artinya apa? Sholawat membacakan doa. Membacakan doa. Tadi Anda yang bilang memanjatkan doa, sekarang udah diralat. Loh, tadi Anda yang bilang loh, Bang. Abang yang bilang. Abang yang ralat sendiri. Oh, enggak. Ini mau diralat. Live ini bisa direkam, Bang, bisa direkam. Saya nggak pernah dari tadi saya nggak pernah ngomong bahwa baca sholawat itu memanjatkan doa kepada. Tadi Anda bilang memanjatkan doa. Mungkin dari 12.000 penonton ini ada yang 13.000 itu udah iya terekam ini 13.000 orang nonton saksi mata. Oke, sekarang saya tanya, sholawat itu bahasa Indonesianya apa? Membacakan doa. Membacakan doa kepada siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad. Oke, kalian membacakan doa apa doanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Ya. Nah, berarti kalian minta sama Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada Muhammad, betul? Ya. Artinya Muhammad sudah selamat belum? Loh, sudah selamat. Selamat kok masih minta-minta? Ya Allah, selamatkanlah Muhammad dan keluarganya. Makanya sampai artinya masih didoakan. Gimana masih didoain? Gini. Sampai nggak paham apa arti sholawat itu, sampai nggak paham. Anda belum paham, gitu loh. Bang, sholawat itu artinya sholat, Bang. Sholat, doa itu doa.
Ya keliru. Gimana? Solawat, bos. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya solawat apa? Sholat. Iya sholat. Kata dasarnya. Anda sholat kepada Muhammad. Gimana? Ini bahasa Arab, bos. Ini bahasa Arab. Jangan beda jauh dengan bahasa Indonesia. Oke. Yang seperti kita lakukan itu beda konteksnya sama sholawat. Gini aja dah. Biar kita nggak bicara teknis yang bikin pusing gini. Kalau kami, gini bang, sebentar bang, gini. Ketika kami orang Kristen, didengar bang. Ketika kami orang Kristen di gereja, ya, kami sebentar, dengar. Kami ngumpul di gereja, terus kami bernyanyi-nyanyi, kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, orang-orang Kristen ngumpul di gereja. Itu namanya ngapain bang? Ya. Namanya apa itu? Itu baru memanjatkan doa kepada Yesus. Oke. Sekarang kalau orang Muslim melakukan hal yang sama gimana? Nah, memanjatkan doa kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Oke. Ketika abang bilang begini, ya Rasulullah, abang ngomong sama siapa itu? Nah, gini bang, gini. Makanya saya ngomong jangan di apa? Enggak, simpel aja bang, simpel. Ketika umat Muslim berkata, ya Rasulullah, Anda berseru kepada siapa? Nggak gini. Jangan gini. Jangan foto. Ketika Anda berkata ya Rasulullah, Anda berseru kepada siapa? Kata-kata itu Anda alamatkan kepada siapa? Makanya jangan potong, bos. Bilanglah bahwa umat Muslim berseru-seru kepada mayat dalam kuburan. Oh, enggak ada gitu. Makanya jangan potong loh, bos. Oke, silakan. Nah, gini. Di dalam Islam perlu abang ketahui bahwa di dalam Islam itu ada namanya tawassul. Nah, tawassul itu apa? Tawassul itu menggunakan pangkat orang lain yang menurut keyakinan kita orang lain tersebut lebih dekat sama Allah. Sehingga kalau kita memanjatkan doa kepada Allah lewat orang tersebut, maka doa kita akan cepat dikabul. Oke. Ini keyakinan kita. Oke. Jadi Anda berseru-seru. Jadi Anda berseru kepada Muhammad kan? Kenapa kok kita bilangnya ya Rasulullah gitu ya? Ya Rasulullah, kok enggak ya Allah? Itu namanya tawassul, bang. Kita memanjatkan. Jangan diulang-ulang, bang. Saya tahu, bang. Jangan diulang-ulang. Jangan dipotong. Kita membacakan doa hanya kepada Allah, tapi lewat kenabian, keagungan Rasulullah, semoga doa kita cepat diterima. Oke. Jadi artinya abang berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Allah. Loh, katanya bertawasul lewat perantaraan. Gimana sih? Namanya juga tawassul. Sampai tahu tawassul gak? Tawasul itu meminta kepada Muhammad supaya Muhammad menyampaikannya kepada Allah. Supaya apa? Karena kalau Muhammad yang menyampaikan, karena Muhammad orang yang terdekat, kekasihnya Allah, betul? Tapi mintanya kepada Allah langsung. Iya, tapi dengan perantaran Muhammad, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad di mana sekarang? Dalam kubur, betul? Betul. Makanya orang Islam datang ke kubur Muhammad, minta Allah dengan perantaraan mayatnya Muhammad, betul? Betul. Iya. Makanya ada ziarah. Sebentar bang. Tadi abang ngomong, saya dengar. Gimana nih? Saya boleh ngomong nggak ini? Ngomong. Gini. Diskusi, bos. Gini. Ketika umat Muslim ziarah kubur, datang ke Madinah, pergi naik pesawat dari sini buatan Wahyudi, sampai di Madinah ke kubur Muhammad. Dari kubur Muhammad mereka bertawasul, meminta kepada Allah dengan perantaraan Muhammad, betul? Nah, pertanyaan saya, ketika kalian di kuburnya Muhammad, kalian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika umat Muslim berkata, ya Rasulullah, kepada siapa perkataan itu ditujukan, bang? Kepada Rasulullah. Muhammad ada di mana pada waktu itu? Ada di dalam kubur.
Berarti orang Islam minta kepada mayat dalam kubur, betul? Tidak. Nah, ini nih, kayak begini nih kalau udah sulit nih. Aduh. Sampai salah paham. Kita diskusi bos ya. Iya, silakan. Nah, ini kita mintanya hanya pada Allah, Bang. Hanya kepada Allah. Tawassul itu melewat perantara orang lain. Dan itu tidak hanya dilakukan kita orang Islam kepada Nabi Muhammad kita. Tawassul itu banyak dilakukan orang-orang kepada selain Rasulullah, Bang. Contoh. Ya. Kita minta naik gaji kepada bos, misalkan. Lewat karyawan, lewat manajer misalkan. Kita minta naik gaji kepada Bang, jangan panjang-panjang gini. Coba abang dengarkan lagu ini ya. Coba bang, abang dengarkan ini. Dengarkan lagu salawatan ini ya. Nih. Ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti Anda orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul? Gini, Bang. Bang, sebentar. Berarti orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Gini, Bang. Dijawab dulu, Bang. Umat apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? A. Islam, B. Kristen. Islam sama Kristen. Bang, kalau Kristen, dengar Bang, sedikit Bang, dengar. Kalau Kristen, kami berseru-seru, ya Yesus. Di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit. Kubur Yesus itu kosong. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ada malaikat yang berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ingatlah ketika apa yang dikatakan dia, bahwasanya Anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang para pemberontak, kemudian disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit, Bang. Makanya kekristenan itu bicara soal kebangkitan. Kalau Islam bicara soal kematian. Makanya saya bilang, Bang, sedikit. Ketika kami berseru-seru ya Yesus, Yesus hidup naik ke surga. Ketika kalian berbicara ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian bilang begitu, Muhammad sampai sekarang ada di kuburan. Makanya agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Agama Islam, Bang. Sekarang saya tanya. Silakan. Dong, namanya juga diskusi. Di dalam Kristen itu ada keyakinan selain Yesus ada Tuhan Allah, benar? Bang, fokus dulu. Betul tidak Anda, Bang? Jangan lari dulu. Gini, umat Islam berseru-seru kepada Muhammad dalam kubur, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, Bang, secara logika aja, jangan bicara iman dulu. Manakah yang seharusnya dilakukan? Berseru kepada mayat dalam kubur atau berseru kepada dia yang hidup? Coba secara logika dulu. Ya, saya tanya dulu. Bang, jangan keraskan hatimu, Bang. Berseru kepada mayat dalam kubur atau berseru kepada dia yang hidup? Mana yang secara logika yang benar? Mana? Nah, gini. Yesus hidup apa enggak? Ya elah, Bang, masa budek banget, Bang? Hidup dong.
Bang, kalau Yesus gini bang, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus masih di kuburan seperti Muhammad, orang Kristen bernasib malang sama seperti Islam, pengikut orang mati. Oh, gimana anda ini? Pertanyaan apa? Sudah saya jawab dari tadi bahwa di dalam Islam itu ada istilahnya tawassul. Tawassul itu. Bang, jangan balik-balik lagi ke sana. Maksud saya begini, kita kan udah sampai pada satu kesimpulan. Bang, pertanyaan Bang Ojang, itu aja kok. Bang Ojong, kita ini udah sampai pada kesimpulan loh Bang. Orang Islam sudah Anda akui berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Itu iman Islam. Saya nggak turut campur, nggak ikutan. Nah, kami dalam Kristen, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Nah, secara logika saya tanya, mana yang menurut akal sehat tuh yang benar? Berseru-seru kepada mayat dalam kuburan atau berseru-seru kepada yang hidup? Coba secara logika dulu. Gini bos, itu dalam Islam sama-sama dibenarkan. Ya dibawa dulu lah, bukannya dijawab malah lari kemana-mana.